Hai semuanya, selamat datang di Akademiku Akui. Siapa Van Houten? 9 dari 10 orang suka coklat. Yang satu bohong. Kemarin aku mau beli coklat, tapi aku ngelihat ada coklat Van Houten 1828. Nama Belanda. Yang pasti, sebagaimana yang kita tahu, Belanda pernah menguasai Nusantara. Pasti ada cerita di balik kelezatan coklat ini. Sebut saja teh, kopi, kakao yang sengaja dibudidayakan untuk diambil bagian dari tanaman tersebut agar dapat menjadi minuman yang digemari di dunia. Kakao yang kita kenal dalam bentuk coklat. Kita semua juga tahu khasiat dari teh, kopi, dan kakao yang sudah dikenal dari ribuan tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu pasti kapan persisnya. Sehingga membuat tiga serangkai ini menjadi komoditi yang sangat menguntungkan. Dari ketiganya, teh mendapat predikat yang paling populer. Lalu kopi menduduki peringkat kedua dan kakao menduduki peringkat ketiga. Karena ada kaitannya dengan coklat Van Houten, maka aku mau membahas kakao. Ketiga serangkai ini, teh, kopi, dan kakao berasal dari Amerika Selatan, Afrika, dan Asia. Aku mau fokus pada kakao. Dan lihat di wilayah di gambar ini, yang sumbernya kalian bisa cek ada di deskripsi. Warna merah menunjukkan negara yang memproduksi kakao yang paling berkualitas. Dan warna merah ini berarti nilai produksinya tinggi. Van Houten nama khas Belanda. Karena Belanda lama menguasai Nusantara, pasti Van Houten mendapatkan kakao dari Nusantara. Itu yang ada di pikiranku. Tapi ternyata tidak. Coklat Van Houten kakaonya berasal dari Papua Nugini. Bagaimana Van Houten coklatnya berasal dari Papua Nugini? Padahal Belanda lama di Nusantara. Aku udah nyoba berbagai kopi dari Brazil dan Afrika. Tetapi tetap kopi dari Nusantara yang aku suka. Kalau mengenai kakao, aku kurang begitu mengerti dari negara mana biji kakao yang paling baik. Walau ada juga yang berpendapat kalau Swiss dan Belgia yang memiliki predikat negara penghasil coklat yang terbaik. Beberapa merek sebut saja seperti Lindt, Ferrero Rocher, Nutella, Kinder, dan lain sebagainya. Oke, mereka memang ahli dalam mengolah coklat. Tetapi yang menjadi pertanyaan tetap saja dari negara mana mereka mendapatkan biji kakao. Awalnya Spanyol membawa biji kakao ke Kepulauan Sangir pada permulaan abad ke-16. Lalu penanaman kakao dalam skala perkebunan dimulai di Minahasa pada 1780. Lalu lanjut di Ambon dan Pulau Seram pada 1858. Tapi tidak berlangsung lama karena terserang hama. Untuk mencari tahu dari mana coklat Van Houten, maka telusuri dulu siapa Van Houten. Awalnya 17 Agustus 1806, ada seorang Van Houten yang bernama Kasparus membuka toko kopi dan rempah-rempah di Amsterdam. Anaknya yang bernama Konrad pada saat itu usianya masih 5 tahun. Di tangan Konrad inilah nama Van Houten mengalami masa-masa jaya. Wikipedia menyebut Konrad sebagai ahli kimia dan pembuat coklat. Ada sumber lain yang bilang Konrad tidak pergi ke sekolah. Namun hal ini bisa dipahami karena banyak orang yang dari golongan berada, golongan bangsawan, tidak menyekolahkan anak-anak mereka namun memberikan pendidikan khusus yaitu homeschooling. Apalagi pada saat itu Belanda sedang dikuasai Prancis. Tapi hanya berkuasa sampai 5 Juni 1806 dan selang 2 bulan kemudian Kasparus membuka toko kopi dan rempahnya. Ada satu hal yang perlu aku tekankan di sini, di mana teh, kopi, dan kakao coklat merupakan minuman yang sangat digemari dan para penggemarnya adalah kalangan bangsawan, orang-orang yang berduit tentu saja. Karena itu dari sini dapat terlihat nilai ketiga minuman ini mahal, agak kurang terjangkau. Tapi meskipun demikian adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi orang-orang yang dapat mengonsumsi ketiga serangkai ini. Untuk itulah Kasparus membuka pabrik coklat yang pertama kali di Belanda pada 1815. Ada pabrik, ada pekerja, ada uang.
Di pabrik inilah biji kakao akan digiling halus, kemudian dicampur dengan susu untuk membuatnya menjadi minuman. Tetapi untuk membuatnya menjadi makanan atau kue, dicampur dengan gula, vanila, dan kayu manis. Bagian tengah biji kakao yang disebut juga dengan nib mengandung 54% mentega kakao yang merupakan lemak alami. Dengan mesin Van Houten, mesin pres hidrolik dapat mengurangi kandungan mentega kakao dalam cairan kakao hampir setengahnya. Di satu sisi, adanya mentega kakao ini akan memberikan kelebihan jika mau diolah menjadi makanan atau kue. Namun berbeda halnya jika mau diolah menjadi minuman, karena memiliki kelemahan di mana kandungan seratnya itu sangat tinggi, lemaknya yang juga membuat sulit dicerna, terlalu asam dan sulit larut dalam air meskipun dalam air yang mendidih. Tapi dari mana ya mereka kok tahu cara memproses kakao menjadi makanan dan minuman? Pada mulanya, Columbus yang pertama kali membawa biji kakao dari Nicaragua ke Eropa. Tapi Columbus tidak mengenali nilai potensi dari biji kakao tersebut. Yang mengenalinya adalah bangsa Spanyol yang kemudian merahasiakan biji kakao ini. Dan pada 1585 mereka pun trading kakao yang menghasilkan keuntungan besar karena menjadikan kakao sebagai minuman terfavorit. Tapi tentu saja penikmatnya adalah orang bangsawan. Inggris mulai menggemari kakao di 1650, diikuti dengan kedatangan teh dan kopi. Selanjutnya di Perancis 1659, Italia 1720, dan Amerika Utara 1765. Jadi karena para bangsawan senang minum minuman yang mahal ini dan permintaan bubuk kakao ini pun menjadi melejit, maka Kasparus memikirkan ide bagaimana caranya mengolah biji kakao menjadi minuman cepat saji, instan. Maka Kasparus pun menemukan metode yang dipakai hingga pada saat ini para chef mengenalnya dengan metode Dutching. Untuk mendatangkan keuntungan yang lebih besar lagi, Van Houten mematenkan cara ini. Dan tebak siapa yang memberikan hak paten atas Dutching? Raja Willem pertama. Siapa Van Houten? Dan apa hubungannya Van Houten dengan Raja Willem pertama? Aku kesulitan mencari asal-usulnya. Tidak ada sumber sama sekali. Padahal waktu dulu aku mencari sumber kekayaan dari istri Raden Saleh, aku masih bisa melacak dan menduga-duganya. Hal ini wajar karena biasanya yang golongan old money memang sulit dicari latar belakangnya. Old money yang biasa disebut orang kaya lama minimum 7 turunan. Kalau di bawah 7 turunan itu berarti new money. Menghubungkan Van Houten dengan Papua Nugini, aku juga kesulitan mencari informasinya, kecuali yang aku dapatkan kalau Belanda mengklaim Papua sebagai bagian dari Hindia Belanda di 1828. 10 tahun setelah hak paten Van Houten berakhir, maka negara-negara lain pun ikut mengolah berbagai macam coklat dan dalam berbagai macam bentuk. Jadi coklat-coklat enak yang pernah kalian icip itu dipelopori oleh Van Houten yang lisensinya sekarang dipegang oleh Garuda Food. Ini nggak ada sponsor. Aku cuma mau cerita karena namanya Van Houten. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.